Itu berarti perwira ini sudah menganggap Yesus itu raja segala raja yang punya otoritas di perkataannya. Nah itu padahal belum. Mati saja belum, ditangkap saja belum, dikhianati juga belum. Jadi iman perwira bisa mendahului dari semua kejadian. Hebat sekali. Dengan dia berkata gini, aku ini juga walaupun perwira jenderal, tapi aku punya atasan, punya pimpinan, yaitu kaisarku di Roma. Saudara tahu sistem militer? Di dunia ini nggak ada sistem sehebat sistem militer. Militer itu kalau komandan bilang berangkat, maaf istri melahirkan, ayo boleh nggak? Coba jawab. Boleh nggak? Nggak boleh. Bapak mati aja nggak boleh ngugur kalau harus diperintah. Lo betul tidak, saudara? Nah, perwira itu menggunakan otoritas itu. Kalau atasanku memerintahkan apa saja, aku harus nurut, tidak bisa tidak. Begitu pula pada prajuritku, termasuk pada hambaku yang sakit ini. Kalau aku ngomong apa-apa harus ikut. Apalagi engkau, Yesus Tuhan. Nah ini dia. Pada waktu itu Yesus belum Tuhan, karena dia belum mati. Dia jadi Tuhan setelah dia ditinggikan oleh tangan kanan Bapa di surga. Kan jauh sekali jaraknya. Saudara, mari kita renungkan. Iman kita sampai di mana tentang Yesus. Maka itu kalau tadi saudara mengatakan, oh itu kanker, loh apa bedanya? Nah berarti saudara masih membedakan Yesus antara panu dengan kanker. Awas kalau masih membedakan seperti itu. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Posisi iman kita yang bagaimana? Sama kalau saudara baca di rumah Markus 10, Bartimius yang buta, itu menarik dipelajari. Ketika didengarnya, ini Bartimius dengar, bahwa rombongan itu adalah rombongan Yesus orang Nazaret. Karena zaman itu semua orang mengakui Yesus orang Nazaret. Mereka nggak pernah tahu kalau dia orang Bethlehem. Sebab ketika dari Mesir langsung pindah ke Nazaret, bukan ke Bethlehem. Tapi aneh, ketika Bartimius berseru, dia nggak memanggil Yesus orang Nazaret. Dia panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, mari kita belajar apa bedanya Yesus orang Nazaret dan Yesus orang anak Daud. Beda. Disebut Yesus orang Nazaret itu karena bapaknya tukang kayu di Nazaret. Disebut Yesus anak Daud, berarti ini raja. Maka kalau Bartimius berkata, Yesus orang Nazaret, dikasih kursi, meja, dingklik, lah mas tukang kayu. Ngerti kata itu, saudara? Karena dia panggil Yesus anak Daud, yang dipanggil raja segala raja. Beda. Maka saya sering mengajar, yang matanya picek saja hatinya melek. Ngerti kata itu? Yang mata buta saja hatinya lihat. Yesus ini orang anak Daud, bukan orang Nazaret. Apalagi kita yang melek. Katakan amin. Biar kita percaya Yesus itu luar biasa atas kehidupan kita. Maka itu iman kita seberapa jauh. Ayo hari ini kita jujur. Siapa yang jadi Kristen? Ini kalau saya tanya orang-orang tua dulu, kan Kristen kan nggak tahu tahun lupa. Kapan jadi Kristen? Pasti lihat kejadian bukan? Nah misalnya ada di antara kita hari ini, saya tanya gini, kapan jadi Kristen? Pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Ih, suwe ini rek. Misalnya Tugu Pahlawan dibangun tahun 61, saudara. Nah, kalau Kristen saudara selama itu, lalu iman kita masih cetek. Tahu kata cetek? Bukan ketek, beda loh ya. Iman kita masih dangkal. Sudah segitu lama kita jadi Kristen. Kalau saya pakai bahasa Surabaya, lah kon ngapain nang gereja ben minggu ini? Lo betul nggak? Ngapain ke gereja tiap minggu? Iman yang paling suci bukan iman yang hobinya ngerampok surga. Gak enak tenan ini. Saya ulangi lagi. Iman yang paling suci bukan iman yang kerjaannya merampok surga. Saudara terus terang, begitu banyak orang Kristen ngerampok surga. Apa itu ngerampok surga? Ayo coba jawab. Ayo. Mintanya sambil ngancam. Awas tuh nggak ngasih ya. Gak tak bayar per puluhanku. Lo kan orang ngajar itu. Loh saudara terus terang, banyak orang Kristen mungkin nggak gitu kalimatnya, tapi gini loh saudara, dengarkan baik-baik. Kalau saudara saya uraikan ini pasti, oh iya ya, nah itu dia. Ini ya,
Berapa kali ketika kita lagi kecewa, doa nggak dijawab, terus ngundat orang Jawa bilang, ngungkit, Tuhan, bukankah aku ini rajin bayar perpuluhan, nggak pernah telat lu tuh. Ayo, itu maksudnya apa? Lu cepat teruskan, ayo. Maksudnya apa? Ayo, nggak usah pura-pura. Artinya apa? Awas Tuhan, tolong gak tak kekno perpuluhan. Kan gitu artinya. Dikira tentu mata duitan. Terus yo tak kayak dia mah gak pakai bayar perpuluhanmu. Enak aja. Tuhan gak akan model seperti itu. Jawab ya atau tidak? Cepat. Nah, itu iman yang tidak suci itu, saudara. Ngerampok surga. Mintanya gak karu-karuan. Bayar pajak STNK aja belum mampu, jaluk mobil. Mikir aja. Ngerti kata itu? Maaf saya ngomong ini ya. Nah, bagaimana mau minta mobil? Pajak aja gak bisa bayar. Nah, itu iman yang tidak suci. Walaupun ada buku, kalau cari jodoh buat kriteria, saya nggak setuju pengajaran itu. Kenapa? Tuhan itu nggak usah diajari. Ya kok nggak amin? Ya enggak, tentu nggak usah diajari. Nah kalau saudara cari jodoh, pakai 14 kriteria, 1, 2, 3, yang jadi Tuhan itu siapa? Betul, banyak iman tidak suci. Ada pendeta ngajar gini, saudara saya punya karunia khusus untuk doakan orang utang bebas. Kok enak? Pernah dengar ada khotbah seperti itu? Yang punya utang saudara catat di kertas, ambil kertas, catat berapa jumlahnya, maju ke depan, saya doakan. Itu sudah ngawur pengajaran itu. Kalau utang lunas karena didoakan, ayo utang bareng-bareng yuk. Lo kan ngawur itu saudara. Itu nggak ada otaknya di mana itu pendeta. Lo yang pakai uang kita masuk surga suruh bayar, mau? Harus kita yang bayar, bukan Tuhan lagi. Ngerti? Ada banyak iman tidak suci dalam hidup ini, saudara. Iman yang ngawur itu salah. Iman yang suci adalah iman perwira ini. Iman yang menempatkan Yesus pada posisi yang benar. Dia itu raja segala raja, dia itu Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja. Orang Jawa punya kebenaran hebat dalam hidup ini, filosofinya. Bagi orang Jawa, seorang pemimpin itu tidak ditentukan berapa tebal kumisnya, catatan itu. Lu serius? Bagi orang Jawa, seorang pemimpin gak diukur berapa gede badannya. Tidak. Orang Jawa punya filosofi. Seorang pemimpin dilihat dari mulutnya, dari kata-katanya. Maka itu dalam filosofi Jawa ada kata sabdo pandito ratu. Artinya seorang pemimpin itu kata-katanya mandi. Orang Jawa bilang, bukan mandi-mandi adus. Beda lagi ya. Mandi artinya sakti, kata-katanya benar. Dan saya memegang kebenaran itu. Dan perwira ini mengakui Yesus itu raja segala raja, yang di mulutnya ada kuasa. Sebagaimana pemimpinku kaisar di Roma, ngomong apa saja aku harus tunduk walaupun aku perwira. Begitu pula anak buahku, dalam kondisi apa kalau aku perintah harus tunduk. Saudara masih ingat Yakobus 4 ayat 7? Hanya ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan kapan iblis lari dari kita. Tunduklah kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Jadi iblis lari bukan karena bengokmu banter, situ enggak, setannya tambah geli, yopo itu gitu. Karena kalau kita cuma teriak, buan teriak, saudara, tapi kita enggak pernah tunduk kepada otoritas ketuhanan Yesus. Setan kita bentak cuma kaget, iya ada apa itu? Terus dia mangguyu kata gitu. Gak akan lari. Karena setan tahu kita gak tunduk kepada dia. Maka itu ketika Lukas 16 menulis anak-anak imam, ingat, anak-anak imam Skewa ngusir setan. Yakobus 4 ayat 7 tadi. Setannya bilang apa? Paulus aku kenal. Siapa kamu? Yesus aku kenal. Kamu siapa? Malah diudani, saudara. Tahu ditelanjang itu mereka. Setan kenal Yesus, kenal kita. Maka itu kalau setan tahu kita enggak tunduk kepada Yesus, coba ngusir, paling meringis dia. Enggak akan bergerak.